Salam saudaraku, bertemu kembali dengan channel Jalan Kehidupan. Saya rindu menyapa Anda semua dan mari bersama-sama kita nikmati saat teduh di dalam Tuhan. Mari kita merenungkan firman-Nya dan sebelum kita menikmati berkat-berkat-Nya, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu firman-Mu boleh menuntun kami dan menolong kami supaya kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan biarlah melaluinya kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami akan kuasa salib Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amsal 5 ayat 2. Amsal 5 ayat 2 berkata, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang pentingnya memelihara perkataan kita. Jika ditanyakan mengapa hal itu penting, sebab di dalam perkataan kita ada kuasa yang dapat membangun, tetapi juga ada kuasa yang dapat menghancurkan. Itu artinya, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita memiliki dua efek sekaligus. Yang pertama adalah efek yang positif, dan yang kedua adalah efek yang negatif. Nah, sebagai orang-orang percaya yang diberkati oleh Tuhan dengan Roh Kudus, maka kita rindu agar perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan yang penuh berkat, perkataan positif yang dapat membangun orang lain dan diri sendiri. Itulah sebabnya mengapa penting untuk memelihara setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Berkaitan dengan itu, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 15 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Di sini jelas bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita sebenarnya merupakan ekspresi dari pikiran-pikiran kita, ekspresi dari hati kita, dan itu menunjukkan jati diri kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal apakah pohon itu baik atau jahat." Karena itu saudaraku, penting untuk kita senantiasa menjaga perkataan kita agar apa yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan berkat serta memberikan motivasi bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Sebab sadar atau tidak sadar, perkataan sungguh memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan seseorang. Bahkan bila kita tidak hati-hati dengan perkataan kita, bisa membawa malapetaka bagi hidup kita. Seperti kisah nyata yang terjadi di bulan November tahun 2011 di Belanda. Ini adalah kisah persahabatan anak remaja yang sungguh sangat mengerikan. Sebagaimana anak remaja yang berumur 15 dan 16 tahun, mereka memiliki seorang sahabat. Wincy juga demikian. Ia memiliki sahabat yang bernama Polly. Hubungan mereka sangatlah dekat. Hal itu terjadi karena Wincy dan Polly keduanya adalah orang-orang imigran di Belanda, sehingga mereka sangat dekat satu sama lain
bahkan terlihat seperti saudara. Mereka bercanda, mereka bermain, mereka sering melakukan berbagai aktivitas bersama-sama. Sampai pada bulan November 2011, malapetaka itu datang. Suatu kali, Polly memposting fotonya bersama dengan pacarnya di Facebook. Melihat postingan itu, Wincy segera menuliskan komentar di catatan Facebook. Ia menulis, "Oh my God, kamu seperti pelacur." Postingan yang singkat itu ternyata menghancurkan hati Polly sahabatnya. Polly tidak mengerti mengapa Wincy bisa menulis komentar sejahat itu. Polly merasa benar-benar terpukul dan marah akan hal itu. Sebaliknya, Wincy merasa itu hanyalah candaan biasa saja sebagai seorang sahabat. Namun sejak peristiwa itu, hubungan keduanya menjadi retak. Tak hanya itu, Polly kemudian merasa dendam atas apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu dan mengadukan masalah itu kepada sang pacar. Di luar dugaan, sang pacar menanggapi aduan itu dengan serius dan kemudian mereka merencanakan sebuah kejutan besar bagi Wincy. Setelah mendiskusikannya dengan panjang, akhirnya baik Polly dan pacarnya memutuskan untuk menghabisi nyawa Wincy dengan cara yang sangat sadis yang tidak pernah dilakukan oleh seorang remaja berumur 16 tahun. Pembunuhan itu begitu sangat tragisnya sehingga menjadi berita yang sangat gempar di Belanda pada tahun 2011 yang lalu. Semua itu bermula dari sebuah candaan dan perkataan yang sebenarnya sepele saja, tetapi tidak tepat pada waktu dan tempatnya. Bagi Polly, itu adalah sebuah penghinaan dan dia merasa sangat direndahkan oleh sahabatnya itu. Tetapi bagi Wincy, ini adalah candaan biasa. Saudaraku, belajar dari kisah tersebut di atas, pentingnya kita untuk menjaga perkataan kita dan betapa harus berhati-hatinya kita di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain, termasuk orang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Salah-salah, nasib kita sama seperti Wincy itu. Maka dalam bercanda, dalam berdiskusi, dan dalam berbagai-bagai kegiatan, saudaraku, selalulah untuk menyadari bahwa tak semua orang itu sama seperti kita. Bisa jadi ia adalah sahabat kita, yang kita anggap orang yang paling mengerti dengan kita. Tapi faktanya, ia toh manusia biasa, yang tidak selalu bisa mengerti dan paham akan diri kita. Termasuk di dalamnya dalam hal menanggapi perkataan-perkataan kita. Jangankan seorang teman, sahabat, atau rekan kerja, suami istri saja seringkali salah paham seorang akan yang lain. Padahal mereka tinggal satu rumah, makan di meja yang sama, mereka tidur di kasur yang sama, tetapi toh pikiran mereka berbeda satu dengan yang lain. Berapa banyak di antara mereka seringkali konflik, bermusuhan, bahkan saling membunuh hanya karena salah mengerti seorang akan yang lain. Itulah sebabnya Amsal menasehati kita saudara-saudara agar kita senantiasa bijaksana di dalam menjalani hidup ini, termasuk di dalam bertutur kata seorang akan yang lain. Karena itu, mari kita berintrospeksi diri dan mulai melatih diri kita sedemikian rupa agar dapat menguasai diri kita di dalam bertutur kata, sehingga kita dapat bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan olehnya nama Tuhan dipermuliakan. Akan jauh lebih baik kita berdiam diri daripada membuka mulut kita namun membuat kesalahan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya firman-Mu boleh tinggal tetap di dalam hati dan pikiran kami, serta menolong kami untuk hidup bijaksana
dalam menjalani hari-hari kami. Sepanjang hari ini kami akan memulai segala sesuatu. Pimpinlah kami Tuhan, agar perkataan-perkataan yang akan keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan bijaksana. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kasih-Mu